Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Jadi Startup Bisnis. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari D4 Teknik Elektronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Apakah kalian dihadapkan pada pertanyaan, bagaimana membangun bisnis yang baik? Dan apa saja aspek penting dalam membangun sebuah bisnis? Mungkin bisnis model kanvas menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Mari kita bahas lebih lanjut. Bisnis model kanvas merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan visualisasi berupa kanvas lukisan agar mudah dipahami. Dengan model bisnis ini, kita dapat melakukan analisa dan evaluasi apakah bisnis yang kita jalani sudah optimal, sudah baik, atau butuh peningkatan. Bisnis model kanvas pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Bisnis Model Generation, yang menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam model bisnis. Elemen-elemen tersebut dikenal dengan 9 building blocks yang akan kita bahas lebih lanjut. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai 9 building blocks dan menerapkannya pada bisnis yang akan saya kembangkan, yakni bisnis alat kecantikan yang berupa skincare dan makeup dengan memanfaatkan toko online. Nine building blocks merupakan elemen-elemen yang sangat penting yang menyusun bisnis model kanvas. Elemen-elemen tersebut terdiri dari key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channel, customers, cost structure, dan revenue stream. Dapat dilihat pada gambar berikut. Dimulai dari customer segment. Di sini kita harus menentukan sasaran atau objek penjualan kita, mengenai siapa yang akan membeli produk kita, dan siapa yang akan menjadi konsumen. Customer segment pada bisnis ini adalah laki-laki dan perempuan yang berusia 17 tahun sampai dengan 50 tahun yang mengacu pada pain atau rasa sakit. Kita harus mengetahui apa saja yang menjadi pain dari pain di sini. Dalam bisnis ini adalah mengenai masalah kulit atau wajah yang dapat dipetakan menjadi masalah kulit kusam, jerawat atau komedo, flek hitam dan penuaan, pori-pori yang membesar, serta masalah kulit yang lainnya. Tentunya, konsumen ingin mendapatkan produk yang hasilnya cepat, praktis dan mudah dibawa, sesuai dengan jenis kulit, dan pastinya aman. Jadi di sini kita berusaha membantu customer yang mempunyai masalah kulit. Masalah kesehatan wajah ini sangat penting karena sangat menunjang penampilan seseorang. Oleh karena itu, alat kecantikan atau alat perawatan wajah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, value proposition, yakni mengenai solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh customer. Pada customer segment, kita telah memetakan pain atau rasa sakit yang dialami oleh customer. Dari pain value proposition, kita memberikan solusi atau jalan keluar bagi customer melalui produk yang kita tawarkan. Dalam bisnis ini yang menjadi value proposition adalah produk yang original dan berkualitas, konsultasi mengenai pemilihan produk yang monitoring sama pemakaian. Yang dimaksud
maksud di sini adalah bagaimana cara pendistribusian produk atau solusi yang ditawarkan bisa sampai ke customer, atau bagaimana cara kita menyampaikan produk agar produk kita bisa sampai ke customer. Yang pertama adalah menggunakan website. Karena bisnis ini berbasis online, customer bisa membeli atau mengakses produk kita melalui website dari bisnis ini. Selanjutnya ada media sosial berupa Instagram. Customer bisa melihat produk-produk yang ditawarkan melalui postingan yang ada di Instagram. Yang terakhir adalah kurir, di mana menjadi perantara sebagai pengiriman produk dari produsen ke customer. Lalu ada customer relationship. Yang dimaksud customer relationship di sini adalah mengenai cara yang digunakan untuk menarik customer agar membeli produk kita secara berulang kali. Jadi diharapkan customer di sini akan membeli produk kita secara berulang kali. Dalam bisnis ini kita memanfaatkan email newsletter. Jika customer terdaftar dalam member, maka kita akan mendapatkan email dari customer tersebut. Dari situ kita dapat membagikan artikel-artikel mengenai cara merawat kulit atau hal-hal yang dapat menyebabkan masalah kulit. Pengiriman tersebut dapat dilakukan secara berkala melalui newsletter dari email. Selain itu, kita juga dapat menginformasikan update-update produk terbaru yang ditawarkan pada customer. Selain itu, kita juga memberikan diskon pada member dengan minimal pembelian tertentu. Hal ini akan menarik customer untuk membeli produk kita secara berulang kali. Lalu revenue stream, yakni cara yang digunakan untuk menghasilkan uang dari bisnis yang dijalankan. Income atau pendapatan yang utama dari bisnis ini adalah penjualan produk ke konsumen. Karena yang menjadi fokusan dari bisnis ini adalah menjual produk alat kecantikan ke konsumen. Selain itu, kita juga mengemas produk dalam bentuk paket yang dapat digunakan sebagai souvenir atau paket-paket untuk hantaran pernikahan dan lain-lain. Yang terakhir ada kita manfaatkan sebagai income yang berasal dari website yang kita kelola. Next ada key resources yang merupakan sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia dan alat. Sumber daya ini adalah pendukung agar bisnis bisa berjalan dan value dapat diwujudkan. Bisnis ini yang menjadi sumber daya manusia adalah customer service, social updater, web designer, packager, media editor. Dan yang menjadi toolsnya adalah yang pertama ada koneksi internet dan laptop, serta tempat atau ruangan untuk. Selanjutnya ada key activities, yakni apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis atau penjualan. Selanjutnya ada key activities, yakni apa saja yang harus dilakukan. Customer service yang bertugas untuk menghandle pertanyaan dan pembelian. Selanjutnya ada social media update, ada iklan atau pemasaran, ada kegiatan promo diskon atau giveaway, melakukan update stok barang. Selanjutnya ada key partners, yakni siapa saja yang dapat membantu mewujudkan value yang ingin kita ciptakan. Yang pertama ada supplier product, yakni bertugas untuk menyuplai produk ke toko kita. Kemudian kita bekerja sama dengan agensi iklan untuk mengiklankan produk-produk kita, serta ada artikel writer yang membantu kita untuk mendapatkan artikel-artikel mengenai kesehatan kulit. Yang terakhir ada cost structure, yakni biaya yang kita habiskan untuk menjalankan bisnis yang sedang kita kembangkan. Bisnis ini cost structure-nya berupa internet, pulsa, dan biaya listrik, kemudian gaji karyawan, kemudian biaya alat stok, dan biaya. Secara keseluruhan, elemen-elemen tersebut dapat dilihat pada
Sebuah bisnis adalah strategi bisnis yang berpacu pada 4 hal SWOT, yang merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Lisa SWOT ini sangat penting karena menentukan keberlangsungan bisnis. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan saya jelaskan berikut ini. Analisa SWOT dari bisnis ini adalah yang pertama strength, yakni produk original dan berkualitas, daya beli online sangat besar, adanya monitoring dan free consulting, pasar yang luas dan tidak terbatas, transaksi mudah dan kapan saja, dan toko bisa diakses 24 jam. Kemudian weakness. Yang pertama, masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan produk. Kemudian jangkauan iklan yang kurang, tepat sasaran, dan jasa pengiriman yang lambat. Sedangkan opportunities-nya yang pertama, kosmetik merupakan kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Kemudian membutuhkan lahan untuk berjualan dan ulasan produk yang positif dari beauty vlogger. Dan yang terakhir adalah threats, yaitu ada kompetitor. Nah teman-teman, itulah penjelasan mengenai bisnis mode kanvas dan analisa SWOT. Sudah paham kan? Mengutip kata mutiara dari Sandiaga Uno bahwa entrepreneurship bukan sebuah profesi, melainkan sebuah mindset, yakni mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bisnis yang kalian kembangkan bisa sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.